Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Alhamdulillah, Ibu Yuni baik. Ibu Yuni gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, Pak. Tapi Iya, Bu. sepertinya Bapak ada yang dipikirkan ini. Boleh tahu mungkin apa yang sedang mengganjal di pikiran Bapak? Iya nih, Bu. Ah, jadi ini, Bu, akhir-akhir ini banyak pekerjaan sekali, Bu, di sekolah gitu dan juga di luar. Jadi saya itu pusing, Bu, tidak bisa mengatur waktu saya untuk menyelesaikan pekerjaan saya dan ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa selesaikan tepat waktu, Ibu. Jadi, Pak Febri banyak pekerjaan sehingga tidak fokus pada satu pekerjaan ya, Pak ya. Itu permasalahan Iya, yang Bapak hadapi. iya. Baik. Dari permasalahan yang Bapak hadapi, apa yang Bapak harapkan dari permasalahan itu? Ya, saya harap saya bisa fokus, bisa mengatur waktu saya dengan baik, memanajemen waktu dengan baik, sehingga setiap pekerjaan yang ada yang harus saya kerjakan itu bisa saya selesaikan dengan waktunya, Ibu. Karena jujur di sekolah saya banyak sekali pekerjaan, Ibu, merangkap-rangkap jabatan. Ini sebenarnya nggak tahu kenapa kok bisa kayak gini dulu. Jadi ada Wakasarpras, terus kemudian ada operator pengurus barang, dan ketambahan lagi ini PPDB lagi, Bu, persiapan untuk menerima siswa baru. Berarti Ya, Pak Febri itu dianggap mampu sehingga banyak pekerjaan yang diamanahkan ke Pak Febri. Dari permasalahan tersebut, solusi apa yang Bapak harapkan dari bincang-bincang hari ini, Pak? ya, saya harapannya, Ibu, setelah saya ngobrol dengan Ibu itu saya bisa fresh gitu pikirannya, Ibu, terus bisa uh, menemukan suatu cara supaya saya bisa manajemen waktu, supaya saya bisa uh, menyelesaikan pekerjaan saya tepat waktu, tidak ada pekerjaan yang tertunda, dan kemudian tugas pokok saya sebagai guru itu tidak merugikan ke siswa saya karena mungkin terlalu banyak fokus saya ke tugas. Contoh juga seperti tugas guru penggerak itu banyak sekali itu. Setiap minggu itu pasti ada yang dikerjakan, Ibu. Iya. Oh, jadi begitu, Pak Iya. Febri ingin mendapatkan solusi cara mengatur waktu supaya pekerjaan Iya. itu selesai tepat waktu dan tidak ada yang dirugikan. Kalau begitu, indikator yang Bapak harapkan dari permasalahan Bapak apa, Pak ya? Kalau boleh tahu. Kalau indikator keberhasilannya itu saja saya ingin bisa menyelesaikan tugas tepat waktu berdasarkan aspek mana yang lebih penting atau lebih utama untuk diselesaikan lebih dulu. Jadi kalau bisa sesuai dengan jadwalnya itu. Oke. Dan Jadi, mengumpulkannya tidak deadline. jadi supaya Bapak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ya, Baik. Ibu. Jadi dari indikator yang Bapak sampaikan tadi, lalu sehubungan hal tadi, untuk skala 1 sampai 10 yang dapat mencapai tujuan, kira-kira saat ini Bapak berada di angka berapa, Pak? Kalau dilihat dari performa saya saat ini, mungkin saya masih di angka 6, Ibu, ya. Karena masih meskipun ada beberapa pekerjaan yang sudah bisa saya selesaikan tepat waktu, tapi masih amburadul, Ibu, waktunya. Jadi kadang itu saya membutuhkan istirahat, kadang sampai hari Minggu pun, seminggu pun kadang tidak libur karena mengerjakan tugas-tugas yang biasanya di hari biasanya itu
Mungkin karena saya udah mengantuk atau bagaimana Ibu, jadi akhirnya itu saya akhirnya tidak menyelesaikan tugas ini gitu. Terkena rasa malas begitu deh Bu. Jadi manajemen waktu saya tuh kayak kurang begitu loh. Jadi kayak nggak ada suatu istilahnya apa ya Bu ya, nggak ada kontra disiplin dalam diri saya gitu. Untuk hari ini melakukan ini, hari ini melakukan ini gitu, itu nggak ada gitu. Berarti yang sudah Bapak lakukan sudah bagus. Namun mungkin perlu membuat perencanaan ya Bapak ya, supaya dapat terselesaikan semuanya tanpa ada yang dirugikan. Kalau begitu, kira-kira untuk meningkatkan tujuan yang Bapak inginkan, harapan Bapak nantinya akan berada di angka berapa untuk masa yang akan datang, ke depannya itu Pak? Harapannya saya ingin berada di angka 8 Ibu. Jadi saya ingin bisa mengatur waktu saya, memanajemen waktu saya di angka 8 untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sesuai dengan aspek-aspek yang penting yang perlu didahulukan tanpa menghilangkan kewajiban saya sebagai seorang guru, menghilangkan hak siswa saya untuk belajar dengan baik itu. Seperti itu. Wah, luar biasa yang sudah Terima kasih, dilakukan Bu. dan rancangan Pak Febri ke depannya akan lebih mengatur waktu kembali supaya dapat menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu tanpa ada yang dirugikan. Baik. Berarti persiapan Bapak tadi membuat perencanaan dan pengaturan waktu ya Pak ya? Iya, Mas. Inginnya membuat perencanaan, Ibu. Jadi ingin membuat rencana dari kegiatan saya. Mungkin saya akan membuatnya di hari Sabtu, Ibu. Di hari Sabtu, saya buat rencana untuk 1 minggu ke depannya. Gitu. Jadi supaya apa yang saya lakukan itu sudah terjadwal dan dikerjakan saat itu juga gitu, Bu. Jadi supaya agak lebih on the track gitu loh kalau bahasa kerennya gitu. Jadi lebih on the track sesuai jalurnya, maksudnya sesuai waktunya itu selesai tepat waktu gitu Ibu pekerjaannya. Keren sekali rencana Pak Febri akan membuat perencanaan dengan mempersiapkan pengaturan waktu ya Pak ya. Ya. Nah, dan akan dilaksanakan setiap akhir pekan ya Pak ya? Ya, akhir pekan Ibu. Tiap Mungkin akhir. cara ya akhir pekan. Adakah yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan Bapak tadi? Sebenarnya sih untuk cara-cara seperti ini bukan cara baru ya Ibu ya. Jadi untuk mengatur waktu sebenarnya cara yang lama gitu. Cuma mungkin saya baru terfikirkan ini setelah berbicara dengan Ibu juga gitu. Karena eh, saya lihat Ibu kan juga bisa mengatur waktu juga gitu. Jadi saya terinspirasi langsung Ibu. Terinspirasi langsung sepertinya harus mengatur waktu dengan baik ini supaya bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tepat waktu Ibu. Alhamdulillah. Kalau dapat memotivasi Bapak untuk perbaikan yang akan datang. Nah, kira-kira bagaimana ya Pak ya untuk mengetahui progres hasil dari diskusi kita hari ini. Jadi supaya saya tuh mengetahui apakah sudah ada perubahan atau masih belum begitu Pak. Bagaimana caranya ya Pak ya? Saya mau konsultasi lagi sama Ibu Yuni perihal apa yang sudah saya lakukan di minggu ini. Saya ingin tunjukkan apa job list yang saya rencanakan dan sudah saya kerjakan. Begitu nanti Ibu Yuni bisa mungkin membantu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menginspirasi saya lagi, Ibu. Gitu. Baik, alhamdulillah senang sekali perbincangan dan diskusi hari ini dengan Pak Febri. Nah, pertanyaan yang terakhir Pak ya. Ya. Uh,
Bagaimana perasaan Pak Febri setelah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Febri harapkan dari diskusi singkat kita hari ini? Saya sangat senang sekali, Ibu. Jadi yang pada awalnya saya mungkin masih agak kebingungan bagaimana cara mengatur waktu. Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu Yuni, pikiran saya bisa fresh lagi. Saya bisa merencanakan sesuatu yang mungkin itu sebelumnya tidak ada di pikiran saya, begitu Ibu, yaitu membuat perencanaan di hari Sabtu atau menjelang akhir pekan yang bisa saya gunakan untuk hari selanjutnya. Jadi ini semua tidak akan bisa saya pecahkan masalah ini kalau berbicara tidak ada konsultasi dengan Ibu. Seperti itu Ibu. Baik, alhamdulillah semoga pertemuan ini membawa manfaat buat saya pribadi dan buat Bapak juga untuk perbaikan pendidikan di berikutnya. Baik, terima kasih waktunya Pak Febri. Mungkin saya akhiri. Kita bertemu di Terima kasih kesempatan kembali Ibu Yuni. ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.